Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan sahibul majlis sallallahu alaihi wasallam, Syekh Iqbal Khan, mudah-mudahan beliau dan keluarga disehat afiatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, Allah limpahi keberkahan, dan Allah berikan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat nanti. Guru-guru mulia kita Al-Habib Abdurrahman Basura, Yai Haji Saman Mai, Habib Faiz, dan semuanya yang hadir, mohon maaf para asatidzah dan habaib yang kami tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah beliau tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali Allah ingatkan kita, Allah berikan wasiat kepada kita, Allah berikan peringatan kepada kita, satu persatu orang tua kita, guru-guru kita kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Biasanya bersama dengan kita Abu Yage Haji Zainuddin Maksum Ali. Insya Allah beliau sekarang tersenyum bahagia di alam barzakh. Dan hadir bersama kita putra beliau, mungkin boleh berdiri, Ustaz Azman. Ustaz Azman ini adalah putra dari almarhum Abu Yage Haji Zainuddin Maksum Ali. Beliau belajar di pesantren Darun Najah, kemudian juga sempat punya pengalaman tinggal di Saudi Arabia. Kemudian insya Allah beliau nanti juga akan melanjutkan perjuangan Abuya. Dan Ustadz Abuya memang biasa duduknya di situ, persis di situ, ya. Dan Buya suka nyender di situ. Maka tadi waktu kita lihat Ustadz duduk di situ, insya Allah beliau melanjutkan makam beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau sudah menyampaikan insya Allah Ustadz Azman akan melanjutkan silaturahim dengan para asatidzah, dengan para jamaah di mana-mana Buya mengajar ilmunya. Baik ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nasihat dari Al-Imam Yahya bin Mu'adz, ya. Dalam makalahnya ia mengatakan, la yakrahu liqa'al mauti illa muribun, fahuwa alladhi yuqarribu al-habib min al-habib. Enggak perlu diterjemah ya, diterjemah lah. Itu anak-anak kecil 10 tahun di Mekah pinter-pinter bahasanya. Baik, Masya Allah. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakrahu liqa'al mauti illa al-murib. Tidak akan membenci, tidak akan menyukai kematian illa al-murib, kecuali orang-orang yang ada keraguan. Kita kan kalau ngomongin mati, kenapa? Karena nggak pede aja. Nggak pedenya kita kenapa? Karena masih ngelihat diri kita
merasa masih banyak dosa, merasa masih kurang amal, merasa masih belum cukup bekal. Padahal fahuwallazi yuqarribul habib minal habib. Yang namanya kematian adalah mendekatkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Maka Nabi Musa alaihi salam dulu pernah ada disebutkan ketika malaikat datang kepada Nabi Musa, ditampar itu malaikat, matanya juling. Coba lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kok bisa malaikat matanya juling? Karena pada waktu itu sedang bertransformasi menjadi manusia. Bukan dalam bentuk malaikat. Bentuk malaikat gak kelihatan. Ini malaikatnya banyak di sini, tapi nggak kelihatan. Kamera aja nggak bisa merekam. Tapi ketika itu malaikat jadi manusia, malaikat ngomong, aku diperintahkan mencabut nyawamu. Bang! Juling matanya. Kalau memang ini ketentuan Allah, masa Allah menyakiti hambanya? Dikasih tahu, lapor lagi sama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kasih tahu sama Nabi Musa. Apa iya seorang kekasih tidak senang berjumpa dengan kekasihnya? Ya sudah, karena kalimat itu Nabi Musa, aku siap kalau begitu. Allahu Akbar, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian emang gak enak diomongin. Kematian kadang-kadang orang ya begitu. Contohnya lagi makan nih, lagi makan. Tiba-tiba lagi makan enak, ada orang ngomongin kematian. Gimana omongan kita, jawaban kita? Lagi begini sih ngomongin kematian. Padahal boleh jadi memang itulah sebentar lagi jadwal kematiannya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, la yakrahu liqa'al mauti illa murib. Illa murib, orang yang ragu itulah yang kemudian dia nggak suka dengan kematian. Ingat, kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan yang dicintai, yang dikasihi, yang dikasihinya. Dulu mungkin di pondok suka ada istilah, pokoknya berani hidup, tak takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Kalau takut hidup, mati aja. Jadi mana dong pilihannya? Ketika dikasih hidup, maknai kehidupan kita. Tapi ingat, hidup tidak akan selamanya. Ceramahnya Buya terakhir kan itu. Yang nggak mati cuma Allah. Semua bakalan mati, kata Buya. Berarti insya Allah beliau sekarang menjumpai yang dicintainya, yang dikasihinya. Dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tugas hidup beliau sudah selesai. Beliau berdakwah dengan Masya Allah, setiap datang ke sini naik motor. Kadang-kadang beliau tidak berjaket, keliling kemana-mana, pakaiannya bersahaja. Beliau lihat orang yang dakwanya luar biasa. Ilmu saya masih di mana-mana, beliau udah luar biasa. Tapi lihat, dakwah beliau bukan mengumpulkan harta. Dakwah beliau dengan keikhlasan. Dakwah beliau Masya Allah, buktinya apa? Minal qalb ilal qalb. Kenapa kita murid-muridnya merasakan ilmu beliau? Karena beliau menyampaikan dari hati sampai ke hati juga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan beliau saat ini sekali lagi menikmati kebahagiaan bersama Rabbnya. Dan insya Allah Allah perjumpakan beliau dengan yang dicintainya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu guru Kiai Haji Muhammad Ali Jam Ilham mengatakan begini, jangan takut mati, jangan cari mati, tapi rindukan kematian. Mengapa? Karena itulah gerbang perjumpaan dengan Allah. Gak mungkin kita sampai di sana tanpa melewati proses yang namanya kematian kita. Maka ayah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita terus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, supaya dapat ridho Allah. Setiap pagi baca 3 kali, setiap sore baca 3 kali. Ya, apa yang dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang membaca ini 3 kali, kata Rasulullah SAW, maka ayyurdiyahullahu ila yaumil qiyamah.
dia akan mendapatkan ridha Allah sampai dengan hari kiamat nanti. Kita baca sore ini 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Semoga semua kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ya Zainuddin juga Kiai Nur Ahmad juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua guru-guru kita, ulama kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah wafat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan. Allahumma rzuqhum al-jannah bighairi hisab. Allahumma rzuqhum al-firdaus al-a'la wa nas'aluka husnal khatimah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.